diterima. Sekarang kenapa jadi maaf ya, kenapa jadi ribut? Kira-kira gitu. Nah, peran peran dari keluarga Fadel dan Fadel dalam urusan Loli, saya jelasin ya, itu hanya satu. Ketika dia tidak diterima di rumah orang tuanya, sampai beberapa kali, akhirnya Loli bingung dia mau tinggal di mana. Maka keluarga dari Bajide, Pak Umar, Fadel, Martin, ibunya Titin, kemudian Bintang, menempatkan dia dengan kakak iparnya si Fadel, istrinya si Martin. Bayangkan kalau mereka tidak tampung anak itu, terus anak itu tinggal di mana? Lalu kalau anak itu tinggal di rumah orang lain itu harus kita bilang juga dia menyembunyikan. Kan tidak juga. Makanya hukum itu logical law dan mandatory law dibawa yang tenang gitu. Makanya saya sependapat dengan ahli psikolog itu yang mengatakan bahwa kita harus juga ya paling enggak kita introspeksi diri lah. Gitu. Kayak saya ini sering introspeksi diri. Gimana ya? Saya begini. Sering kenapa begini. Tapi saya pemaaf. Saya bukan pendendam. Tapi kalau saya disakiti ya saya kejar. Kira begitu. Sederhana saja. Kalian tahu kan Rasaman ini sudah dihajar. Ada orang banyak niat. Ada yang bilang 3 bulan 2022 yang lalu Rasman terlihat. Baik-baik aja. Kenapa? Karena saya kerja keras, ikhlas, tuntas, dan mohon pertolongan Allah. Di situ. Di samping memang saya tidak sebejat yang digambarkan itu. Itu saja. Jadi lu kalau lu memang benar, kemudian lu memang baik, ya sudah. Nanti akan kelihatan kalau memang Loli mengatakan sudah deh, saya minta maaf, salah saya. Itu semua kerjaan dari Fadel. Kita uji, benar nggak keterangan dia ini? Apakah Loli ini keterangannya tidak dipaksa atau apa gitu? Nanti kan bisa dilihat. Itu kan saya punya strategi juga untuk menghadapi itu. Tidak usah lah bilang-bilang saya jamin, saya jamin. Tidak boleh. Sombong itu kawan setan. Ya. Uh, jadi gini Bang, ini kan tadi siang kan sempat Nikita kembali lagi nih ke Polres untuk memenuhi lanjutan Bang. Mungkin dari Abang gimana nih Bang tanggapannya? Apalagi kan bisa kan klien Abang sekarang ini belum belum datang nih untuk memenuhi panggilan dari pihak kepolisian, gimana nih Bang? Baik, terima kasih. Pertama saya sebagai kuasa hukum dan tim yang ada di saya, baik di Jakarta, karena tim yang saya bentuk itu kolaboratif ya, ada di yang dari perwakilan dari Tanjung Pinang dan Batam, ada Andrizal, ada saudara John Rafri, di Medan, ada Sandam Hussein, ada Andi, ada Faisal. Jadi kita itu kolaboratif, ditambah dengan saudara Bangkit dan kawan-kawan. Jadi begini, kalau masalah adanya kedatangan Nikita Mirzani atau pengacaranya, Pak Fahmi, sahabat saya, setahu saya ya, kami bersahabat, eh, itu sah-sah saja di mata hukum. Saya tadi banyak ditanya oleh media juga via chat WA. Ada yang bilang katanya buat laporan baru. Ada yang bilang memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai pelapor. Saya kurang tahu kalau urusan yang itu. Nah, tapi bagi saya, seandainya NM dan pengacaranya datang ke Polres Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan sebagai pelapor, monggo. Kalau misalnya juga membuat laporan baru, monggo. Mungkin pasal apa lagi tuh yang dilaporkan. Ya kira-kira begitu. Jadi sikap kami sekarang wait and see. Tunggu dan lihat. Lalu kemudian terkait dengan klien kami mengatakan belum datang tuh ke Polres. Ya, pertanyaannya bagaimana mau datang orang panggilannya belum ada? Ya kalau panggilannya sudah ada ya kita datang. Saya saja masih di Medan sekarang. Urusan klien dan teman-teman gitu. Jadi jawabannya begitu.
Itu jawaban saya. Silakan. Itu insight baru bergabung. Recording in progress. Ya. Oke. Bang, tadi kan Nikita sempat bilang juga ya nih, dirinya masih murka nih gara-gara abang kemarin sempat menyinggung kasus ini seperti kasus Romeo dan Juliet, bukannya kasus pidana, Bang. Gimana nih, Bang? Lah, saya melihat rasa cinta yang dalam dari seorang Fadel Al-Fajar Bajijete kepada Laura, ya, atau Loli, putri dari NM, luar biasa. Itu dasar saya menyampaikan. Yang kedua, saya mendapat cerita, mendapat informasi dari Fadel, dari Martin, abangnya Fadel, dari Bintang, abangnya Fadel, dari Pak Umar Bajije, ayahnya dan ibu, mengatakan bahwa Loli juga mencintai Fadel. Hanya saja terbentur satu, tidak diterima, tidak direstui oleh NM selaku ibu kandung. Yang kedua, anak ini di bawah umur. Itu jawabannya. Jadi saya hanya menyampaikan, saya kan pengacara itu adalah juru bicara, perpanjangan tangan. Jadi bukan merekayasa begitu. Maksudnya kemarin ketika preskon pertama, Fadel itu hadir dengan keluarganya komplit gitu. Bukan rame-rame mau menunjukkan bahwa mendukung sikap Fadel untuk yang katanya menyembunyikan atau ikut-ikutan untuk menyuruh dan lain-lain melakukan hal-hal yang negatif. Tidak. Mereka itu menunjukkan kepada publik, ini kami tidak pernah berniat jahat kepada Loli. Nah, ini NM tidak membuka pintu. Mereka datang. Kenapa itu di-post? Kenapa itu di video? Supaya ini versi Fadel ya dan keluarganya. Supaya ada bukti bahwa mereka mengantar gitu. Tapi lalu kemudian NM malah curiga, mengatakan, "Oh, itu kan," katanya sama saya, "itu membuktikan bahwa keluarganya ikut." Nah, itu biar saja itu menjadi interpretasi dari seorang NM. Itu kan hak dia. Gitu. Menafsir sesuatu peristiwa, itu hak seseorang, termasuk hak pelapor. Tapi saya juga menafsir apa yang disampaikan oleh klien kami, juga hak kami. Gitu. Tinggal kita lakukan di pembuktian, satu proses pemeriksaan oleh penyidik, kemudian nanti ada pra adjudikasi oleh pihak kejaksaan dengan kepolisian kalau ini lanjut, dan akan kita buktikan di pengadilan. Kira-kira begitu. Jadi simpel saja sebenarnya kasus ini. Jadi nggak usah melebar kemana-mana sampai ada yang yang mengirim ke saya video NM itu nyuruh orang untuk hack, menghilangkan akun saya. Itu serius, bos. Ya, kalau ada apa-apa dengan akun saya, ada statement itu saya kejar kok. NM. Saya udah bilang kemarin, kita nggak bicara di luar substansi. Apa urusannya kau bahas akun saya? Kalau itu ternyata hilang, kau saya kejar, itu pidana. Emang kau siapa? Saya takut sama kau. NM, ini kau. Kau mau lihat gila saya? Kau coba. Kalau kau mau coba gila saya, kau coba. Jadi jangan. Negara ini negara hukum. Ya, saya kemarin itu slow down berbicara itu karena saya mendengar, dan sebenarnya saya bisa saja marah kepada wartawan. Kenapa masuk dia? Kan dia tidak diundang, tapi saya terima. Kenapa? Saya menghargai bagaimana dia sebagai seorang ibu, dan saya menghargai Dr. Oki. Supaya kalian tahu, sebelum Dr. Oki berteman dengan NU, Dr. Oki itu adalah klien saya. Jadi persoalan ini saya harus pilih dan menempatkan yang benar. Jadi urusan ini, ingat ya, saya beritahu ya, urusan Dr. Oki di kasus ini sudah saya pahami karena ada pembicaraan, chattingan antara Dr. Oki, saya sebut aja udah Dr. Oki dengan
Padahal terkait dengan loli. Dan itu sudah dijelaskan Dr. Oki kepada saya, dan sudah saya dapat informasi dari Fadel, sudah dijelaskan juga oleh NM kepada saya. Dan itu saya anggap clear. Nah, ke depan saya nggak mau bahas itu lagi karena urusan saya dengan Dr. Oki ini ada kontrak kami yang harus kami lakukan. Perkara perbedaan kami yang lalu lah. Nah, sekarang kita maju ke sini. Nah, kalau memang NM ingin fokus di kasus anaknya, jangan senggol gua. Jadi jangan gitu. Saya ini kalau di situ gila, sini gila lebih gila lagi gitu. Saya udah bilang, saya mewakafkan nyawa saya. Saya nggak ada takut. Jadi jangan dipancing saya. Jadi apaan ini? Sampai ada kata-kata saya kasih 50 juta. Jangan 50 juta, 5 miliar. Baru hebat. Nah, kalau ada 5 miliar, nah bawa duitnya saya lihat. Nggak usah ditutup. Saya yang tutup sendiri. Bawa 5 miliar, baru saya buka akun baru. Susah amat. Benar nggak? Jangan gitu-gitulah. Siapa yang tidak dewasa sekarang? Kan ente punya pengacara. Suruh dong pengacaranya ngomong. Sekali-sekali kami yang berdiskusi. Jangan NM terus. Itu gunanya pengacara. Begitu ya. Jadi nggak usah terlalu maju ya Rasman. Gue nggak takut sama lu. Emang gue takut sama lu? Saya bilang apa itu takut? Roti. Saya lagi di salah satu kafe nih di Medan ini. Ini sandwich. Nah, saya buka ya. Apa nih susah amat ini. Nih. Apa takut itu sandwich? Ini dia, takut itu. Saya makan ini. Kalau ini memang takut. Atau ada yang lain, batu. Jangan gitu-gitu. Gue nggak mau terpancing ya. Ini berita sudah nasional bahkan internasional. Yang sudah nonton gue 400 juta. Cuma jangan gitu. Gue nggak takut sama lo. Gue juga nggak takut sama lo. Selesai. Kita fokus saja. Nah sekarang udah ada laporan. Kemudian tadi datang. Udah kami tunggu. Tapi jangan coba-coba ada kriminalitas. Kalau itu terjadi, saya akan melawan. Karena Polri harus presisi. Prediktif, responsibility, transparansi, dan berkeadilan. Itulah presisi. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak. Saya jamin masuk penjara. Saya jamin keluarganya. Emang lu siapa? Masukin orang ke penjara. Gitu. Bang, terkait dengan sayembara yang untuk kehilangan akun abang 50 juta itu gimana sih Bang tanggapannya? Kan itu sudah saya jawab tadi. Kalau kaya, jangan 50 juta, tapi 5 miliar. Nggak usah suruh akun, bawa ke saya 5 miliar, saya tutup akun saya. Baru saya buka akun baru. Kok tanggung 50 juta? Dikit amat, katanya orang kaya. Dia masih bilang punya bos. Saya nggak ada bos saya di dunia ini. Bos saya Allah Ta'ala. The big bos saya. Masa buat sayembara untuk menutup akun saya? Emang lu nggak bisa ngadapi gua apa? Pakai tutup. Bukannya lu yang ngoceh-ngoceh. Lu punya pengikut 5 juta. Gua baru 300 sekian. Yang nonton memang sudah ratusan juta. Jadi mesti fair dong. Fair dong. Makanya jangan terlalu menggebu-gebu. Biasa-biasa aja gitu. Ya bagi saya lebih enak ya. Kami ini kalau berdebat di satu tempat itu ada Pak Fahmi gitu. Kan lebih elegan gitu ya. Karena sama-sama paham hukum. Wartawan aja dimaki-maki kemarin. Bodoh kalian semua gini. Apaan ngomong begitu sama wartawan? Jangan, kita slow aja. Orang diam, orang semut, orang soft. Bukan berarti orang takut sama lu. Enggak lah, kita merantau ke Jakarta, Bapak. Sudah siap mayat kita ini ditanam di Jakarta. Itu aja. Saya ini udah capek yang begini-begini. Apa yang nggak saya hadapi di dunia ini? Udah banyak banget yang saya hadapi.
Jadi bagi saya, netizen, hujatan, makian, itu sudah sarapan pagi saya. Nah, itu sarapan saya itu. Jadi nggak saya pikir itu, nggak usah mikir anak saya terganggu, enggak, tenang-tenang aja. Tapi kalau lu senggol saya, ya jangan, nggak akan mundur saya dari kasus ini. Kalau keyakinan saya, Fadel benar, atau bisa saya nanti tidak lagi mengambil kasus ini atau meneruskan, kalau saya lihat ada indikasi kebohongan dari Fadel dan keluarga. Jadi saya profesional. Ada kasus yang saya maju terus sampai pengadilan, Lira Firna tuntas menang di pengadilan. Artis Lira Firna, istrinya Fadlan Muhammad. Ada juga yang saya mundur. Kalau nggak sejalan, kasus Gubernur Sumut, Gatot mundur. Kasus KLB Muldoko, mundur saya. Saya orangnya fair. Maju ya maju, mundur ya mundur. Falsafah hidup saya, berani ya berani, takut ya takut. Bukan takut-takut berani, bukan berani-berani takut. Nah, saya ini berani ya berani. Ya udah, cukup. Ya, jadi nggak usah pakai sayembara. Tapi yang pasti kalau besok akun saya ada yang meng-hack dan hilang, NM harus bertanggung jawab. Kemanapun saya kejar kau. Ingat kata-kata. Bang, ini kan besok Bang kan menyinggung terkait kasus, Bang. dari Satu-satu. Oke, yang Bang, mau nanya dulu. Coba yang Bang, cewek, Bang yang cewek dulu. menyinggung Ini terkait siapa nih kasus, yang Bang. ngomongnya siapa nih? Tito dari Intens, Bang. Menyinggung terkait Ngomong dong. kasus. Ya kan? Ini kan tadi pengacaranya Nikita juga sudah kemarin sempat ngomong dan tadi juga di Polres sudah ditegaskan bahwasanya hasil visum sudah keluar gitu. Dan tadi Abang juga menyinggung Abang bisa saja mundur kalau ada indikasi kebohongan dari pihak Fadel. Dengan adanya hasil visum keluar, kalau memang terbukti dengan dalil-dalil yang ada seperti yang sudah diajukan pada laporan Nikita Mirzani, mungkin seperti persetubuhan anak di bawah umur dan lain-lain, berarti Abang akan mengambil langkah mundur atau seperti apa, Bang? Ini ada visum itu kita uji dulu dong. Kami kan punya juga, kami kan punya juga. Kami juga punya. Halo, jangan berisik. Tolong jangan berisik dong. Halo, 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 halo. Ya lanjut, Bang, lanjut, Bang. Nah, tolong jangan berisik ya. Kami kan punya juga hasil USG. Nah, saya tadi malam mulai dari tempat rapat saya sampai di rumah, saya diskusi dengan dua anak saya yang dokter, terus yang ahli SPOG kandungan. Dan itu kita diskusikan bagaimana kalau mereka punya barang bukti bulan Juni, nanti di September seperti apa. Ya semua pengkajian bidan itu nanti kan bisa diperiksa melalui ahli. Tapi yang pasti kami juga datangkan ahli. Jadi kasus ini memerlukan ahli. Jadi ada ahli dari pihak mereka, kepolisian, ada juga ahli dari pihak kami. Kan kami boleh mengajukan ahli. Ada ahli pidana, ada ahli IT, misalnya kami perlukan, ya, atau ada ahli kandungan dan ahli katakanlah tentang anak dan lain-lain. Itu nanti akan kami dalami semua dan kita akan siapkan. Jadi itu hal yang biasa saja. Kan tidak mungkin ini ada visum terus mengatakan ada pelecehan, ada nggak bisa juga langsung saya mundur. Kan saya harus lihat juga kebenarannya. Saya tracking dong. Saya harus fair. Nggak usah kalian suruh. Kalau saya lihat nggak benar, saya akan pergi. Tapi kalau benar, saya harus teruskan dong. Salah saya kalau saya membiarkan warga negara. Ketika warga negara itu butuh bantuan, dan dia benar, menurut perspektif hukum saya dan tim, ya saya maju terus. Tapi kalau ternyata saya ada indikasi yang besar, contoh besok malam, saya live di salah satu TV swasta, jam 7. Saya akan buat statement yang berbeda dengan yang kemarin. Karena ada pendalaman tim saya dan data yang saya punya. Jadi saya punya cara gitu, bahwa kalau begitu begini, kalau begitu begini. Kan kita pakai strategi. Kalau saya begitu. Jadi ada bahasa
Kalau sudah divisum terus itu nanti jadi barang bukti, belum tentu juga dong. Karena kasus ini nanti harus sampai kepada gelar perkara khusus. Ini nggak bisa ditangani oleh Polres saja. Ini sudah jadi atensi publik, harus sampai Polda, bila perlu sampai Mabes Polri. Supaya kasus ini benar-benar on the track dan tuntas. Begitu. Halo? Kalau Abang mungkin kan Fadel ini kan memiliki alat bukti berupa foto USG kemarin ya Bang ya. Nah sedangkan Ya. Loli ini kan masih di bawah umur Bang. Apakah boleh Bang ketika Loli USG tanpa didampingi dari pihak keluarganya yang maksudnya yang berhak gitu Bang? Seperti Begini, ibunya. Loli itu kan memposting hasil dari tes pack kan, terus dia bicara, gua kok bisa, kira-kira kok bisa ada dia checklist di tes pack ya, kok bisa gua hamil ya, kira-kira begitu kan. Nah lalu kemudian pertanyaannya, waktu dia tes pack memang ada ibunya yang dampingi dia kan? Enggak. Bagaimana kalau kejadian misalnya dia di UK sana, dia kemudian uji tes kehamilan terus ternyata ada hamil. Pertanyaannya, dia pergi ke tes itu ada yang dampingi enggak? Kan dia sudah pergi ke Jakarta, mau ketemu mamanya, nggak diterima. Terus dia tes sendiri. Terus kira-kira kalau dia tes sendiri salah nggak? Jawabnya enggak dong. Terus kemudian kalau dia tes sendiri terus melanggar hukum nggak? Kenapa melanggar hukum? Orang dia ngetes diri dia sendiri. Nah pertanyaannya, apakah dia ketika melakukan tes itu didampingi oleh Fadel atau siapapun, itu perlu pembuktian.